Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah, dan yang kami muliakan seluruh pengurus masjid, dan kepada semua jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir karena Allah. Mudah-mudahan semua langkah kaki kita, duduknya kita, bahkan diamnya kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang terakhir kita membahas satu hadis dari Harithah bin Wahab Al-Khuzai, hadis riwayat Bukhari Muslim, yang menceritakan tentang siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka. Kita baru selesai membahas ciri-ciri atau orang-orang yang paling ramai dalam surga. Kata Rasulullah, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Wahai sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian siapa penduduk surga yang paling ramai? Lalu Rasulullah menjawab sendiri pertanyaan ini dengan mengatakan, kullu dha'ifin mutadha'if, yaitu orang-orang yang Allah beri kelemahan di dunia dan dianggap lemah, diberi kelemahan, diberi miskin, diberi cacat, diberi berbagai kekurangan fisik. Mereka lah penduduk surga yang paling ramai. Atau yang dianggap lemah, dia tidak miskin, biasa saja, dia tidak cacat, tubuhnya sempurna, tapi di tengah-tengah masyarakat dia dianggap orang tidak berguna, dianggap orang lemah. Padahal orang-orang yang hari ini dianggap lemah, mereka lah penduduk surga. Saya memberi contoh di pertemuan yang lalu, seorang pembersih masjid di masa Nabi dianggap biasa saja oleh sahabat, tapi ketika meninggal dunia Nabi sampai tidak diberitahu oleh sahabat. Orang-orang seperti ini ciri-cirinya galak demenak, bicara di kedai kopi, dalam pembicaraannya hanya caci maki. Jadi caci maki di mulutnya,
menjadi hal yang biasa. Kadang-kadang disuruh kejar mama, kadang-kadang disuruh kejar bapa. Truk baknek tanya diulik. Lemah juga kena cacinya. Macam-macam di mulutnya keluar. Itu bahasa hari-harinya. Kalau bicara nyan kahke. Jadi yang terdengar luntuan bertiga hawa ada dengar, hana dengar. Tidak terdengar bahasa yang lembut dari mulutnya. Mohon maaf. Tidak ada. Ini berujung kepada sifat. Jadi mulai dari tutur bahasanya kasar. Dengan isteri pun kasar. Isteri yang dulu dicintainya, tapi dia caci setiap hari. Begitu juga perempuan, kalau sudah terbiasa berperangai kasar, kepada anak-anaknya dia kasar. Kalau ke suami mungkin tidak terlalu berani, sekali kasar, sekali kena tumbuk, maka tidak terlalu berani ke suami. Ke anak-anak mau pep-pep dengan bahasa yang buruk. Yang lucu, seorang ibu mengatakan kepada anaknya, pergi kejar mama. Dalam bahasa Aceh ke kejar mama, padahal dia mamaknya. Nyankan bangai klau bangai. Masya Allah. Itu baru bahasa, belum lagi sifat. Suka menampar, suka memukul, sedikit masalah mencari permusuhan di mana-mana. Ada sedikit ribut, bukan mendamaikan tapi meminta untuk berkelahi. Ada masalah sedikit lah kampung, cok parang kamala ngangkai gedau. Nyan model ini utul. Kalau orang bilang hari ini preman, reman, kadang-kadang orang ada sedikit merasa bahawa hebat menjadi preman, ditakuti satu kampung. Padahal ditakuti satu kampung maksudnya dibenci. Bahasa ditakuti satu kampung sebenarnya yang dimaksud adalah dibenci. Mana ada orang yang mencintai preman? Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu dalam hadis yang sahih. Lalu kemudian Aisyah melihat siapa tamu itu, dan Aisyah kenal tamu itu adalah premannya kota Makkah. Orangnya kasar sekali, buruk sekali akhlaknya. Ketika datang ke rumah Nabi, Nabi persilahkan masuk ke ruang tamunya. Lalu kemudian Nabi ternyata bercanda mesra dengannya. Nabi berlemah lembut dengannya, bercanda dengannya. Tidak ada sedikit pun nampak bahawa Nabi akan berusaha untuk memusuhinya. Jadi sudah canda tawa di situ bersama preman itu. Aisyah mengintip di balik pintu kamarnya. Setelah pulang tamu ini, Aisyah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah dia orang yang paling buruk akhlaknya? Bukankah dia orang yang paling kasar perangainya? Tapi kulihat engkau malah bercanda tawa dengannya. Kenapa ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Nabi mengatakan, seburuk-buruknya manusia yaitu yang dijauhkan, yang orang menjauh darinya karena keburukan akhlaknya. Aku takut kalau aku bersikap kepadanya dengan tegas, yang ku khawatirkan keburukannya akan ditimpakan kepada keluarga aku. Rupanya itu taktik Nabi supaya preman ini tidak mencelakai keluarga Nabi. Kalau Nabi tidak ada rasa takutnya, tapi yang Nabi khawatir kalau Nabi berburuk-buruk dengannya, maka dia akan membalas kepada keluarga Nabi. Rupanya itu cara Nabi agar preman itu tidak melampiaskan keburukan akhlaknya kepada keluarganya. Jadi Nabi bukan ingin berbaik-baik dengannya. Makanya di ujung hadis disebutkan manusia terburuk yang pernah ada di muka bumi, yang dijauhi oleh masyarakat ramai karena buruknya dan bengisnya. Jadi orang selalu mengatakan
jangan terlalu dekat dengan dia. Dinasihati semua anak-anaknya, itu dengan fulan jangan main, nanti kena pukul. Jadi karena buruknya akhlak, semua penduduk kampung menjauhi, dia menjauhinya. Nah, ini adalah seburuk-buruk manusia di hadapan Allah. Makanya penduduk-penduduk neraka yang model-model seperti ini tidak ada lembutnya. Padahal lembut itu salah satu daripada ciri penduduk neraka. Penduduk neraka itu akhlaknya baik, orangnya lembut. Karena itu semua dicirikan oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah, lembut diletakkan kemanapun tetap baik. Kelembutan diletakkan dimanapun tetap baik. Diletakkan lembut pada benda tetap baik. Makanya kita pun kadang-kadang mencari motor Tamita Honda itu yang suaranya lembut. Beli motor saja kita cari yang suaranya lembut. Kalau suara greng-greng kita tidak mau. Itu baru motor. Permadani kenapa harus kita ganti dengan yang lebih lembut? Bukan hanya pakai permadani awal yang kasar. Karena kita ingin waktu sujud jangan sampai terluka. Kita ingin lebih enak kita sujud. Ada yang suka sampai tidur sampai ke waktu subuh. Waktu i'tikaf dalam Ramadan tidur di atas permadani lembut. Kalau tidur di atas permadani kasar, tidak ada yang i'tikaf dalam masjid kecuali gemih kasurog. Semua mencari yang lembut, semua cinta kepada yang lembut. Seorang suami pun mencari istri yang lembut, seorang istri mencari suami yang lembut. Tapi maksud lembut perangainya. Tapi kalau sudah lembut tangannya, lembut lagi bencong, itu enggak betul juga. Tapi yang dimaksud adalah lembut perangainya. Hari-hari memanggil istri yang dihei kan, nya kan cukup galak urina wate dahai ayang, masya-Allah. Nya dempu masakan dia akan masak. Yang tidak disukai mas suami pun dia masak. Kelembutan dimanapun diletakkan tetap indah. Kipas angin yang lembut lebih disukai daripada kipas angin yang kasar. Makanya berlawanan dengan sifat lembut adalah utul, dan inilah penduduk neraka. Makanya hana payah dapur preman-preman road. Tak usah sok-sok reman, sok-sok ditakuti. Seakan-akannya sabung kampungnya yang mendung kelung. Menyolong gerham itu. Kebahasanya kalau saya gerham, ini itu bijerit kata dia. Masya Allah, seakan-akan hebat sekali menjadi orang kasar. Padahal itu penduduk neraka. Itu sifat pertama. Ini baru sifat pertama, sudah 20 menit. Tadi moderator 20 menit ke depan kita akan dengarkan tausiah. Ini baru sifat pun 20 menit. Jadi mohon maaf moderator, ini agak lewat-lewat bacut. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, sifat kedua penduduk neraka, jawazin. Tadi utul sifatnya kasar, perangainya kasar. Yang kedua jawaz. Apa itu jawaz? Ada beberapa makna, tapi lebih banyak yang mengatakan dalam bahasa Arab jawaz itu artinya orang yang pelit dan tamak. Sudah tamak, pelit. Hidupnya dalam kepala hanya mengumpulkan harta, kumpulkan harta. Siang malam itu tidak ada ibadahnya. Dia berfikir hanya untuk hidup 1000 tahun yang akan datang. Kerjanya hari-hari hanya memikirkan besok jam 7 fingerprint, nanti pulang jam 5, lalu duduk sebentar istirahat malam, besok cari uang lagi. Tidak ada waktu bersama Allah sampai matinya dalam keadaan tamak terhadap harta. Padahal ketika dia mati, tidak satu pun harta di bawahnya. Orang-orang Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia, itu rumah-rumah di Ukraina itu besar-besar, Pak. Kalau tidak percaya datanglah ke Ukraina. Rumah-rumah di Ukraina itu besar-besar. Begitu diumumkan diserang oleh Rusia, semua penduduk Ukraina mengungsikan diri. Ditinggalkan rumahnya yang 3 tingkat, ditinggalkan kolam renang yang di belakang rumahnya, ditinggalkan kebun terindah yang pernah dia buat, ditinggalkan lampu hias di dalam ruang tamunya. Semua ditinggalkan. Mereka hanya berfikir jangan mati,
di tengah perang dengan Rusia. Lihat, itu contoh hidup kita. Menumpuk, buat ini, buat itu, buat lemari ini. Lemari saja dalam rumah tidak cukup-cukup. Lemari baju, lemari celana dalam, lemari celana luar, lemari ini, lemari itu, macam model lemari itu, Masya Allah. Di tiap saga rumah ada lemari. Habis wang hanya untuk membuat nafsunya terlampiaskan. Tapi Masya Allah, selain tamak, dia punya sifat kikir. Karena biasanya orang kalau sudah tamak kikir. Karena orang kalau sudah bernafsu mengumpulkan harta, maka sifat berikutnya yang bersambungan adalah pelit. Karena dia berfikir, saya capek, saya lelah, nyopeng long mandumnya lomita uro malam, siang malam saya cari uang, masa begitu mudahnya saya sedekahkan untuk orang? Timbullah sifat kikir karena merasa dia yang mencari, padahal Allah telah memberi jawaban. Kamilah yang memberi, kata Allah. Kami yang memberi, bukan engkau. Semua kejadian pada kita hari ini, yang kaya-kaya diberi oleh Allah, itu semua izin Allah. Kita yang punya mobil, izin Allah. Kita yang punya NMAX, izin Allah. Kita yang lulus PNS pun izin Allah. Ada yang sudah puluhan kali mendaftar PNS tidak lulus-lulus, padahal pintar. Ada yang tidak pernah tes PNS, lulus begitu saja. Cukup bahaya dunianya. Itu semua izin Allah. Izin Allah. Begitu emas ditemukan di Papua, berbondong-bondong orang menuju ke Papua. Yang dulu, ini bocoran sedikit, dia pegah bago, dia masjid lain, dia pegah lagi nyanyi. Dulu para militer yang ditugaskan ke Papua itu agak sedikit berdegup jantung kalau tugasnya ke Papua. Karena sampai sekarang belum selesai. Apalagi baru-baru ini 8 orang digorok, dibunuh mati di dalam kemah, para pekerja pembuat tower. 8 orang digorok. Dari dulu itu ada. Jadi yang menyenangkan kalau ditempatkan di Freeport. Ini pengakuan teman-teman dari aparat. Jadi kalau ditempatkan di luar Freeport itu menggeduk-geduk jantung. Pulang kena jantung. Tapi Masya Allah, baru-baru ini ada berita bahawa salah satu atau beberapa orang dari yang dikirimkan di sana menemukan emas, yang satu bongkahan-bongkahan emas, pulang dengan kekayaan. Semenjak itu, hari ini semua mendaftar untuk pergi ke Papua. Jadi mati tidak peduli lagi, yang penting yang penting nanti otomatis memehnya. Begitulah hari ini, subhanallah. Jadi jemaah melakukan Allah, manusia paling banyak dalam neraka itu golongan kedua adalah dia hidupnya rakus, tamak, hanya memikirkan harta dibarengi dengan kikir, tidak pernah sedekah sama sekali. Ke masjid lewat celeng 2.000, besok lewat celeng 2.000, itu pun satu Jumaat sekali 2.000, berarti satu bulan sedekah ke masjid cuma 8.000. Cuma 8.000 satu bulan sedekah ke masjid. Subhanallah. Waktu masjid mengumumkan kita butuh ini, kita butuh itu, maka dia akan bermusyawarah dengan istrinya. Istrinya mengatakan kita lebih butuh. Cocoknya jin kahwin dengan jin, kalian punya urusannya. Kita lebih butuh, baik juk mending masjid. Nama pun juk ke masjid. Tanya anak mentang banyak, kata si isteri, anak kita saja banyak, ngapain? Padahal pemberian ke masjid, kata Rasulullah, walaupun kamakfas, sebesar sangkar burung. Pernah berikan semen sebesar sangkar burung? Mungkin ada orang yang mungkin tidak mampu, orang lain sedekah 1 sak semen, 2 sak semen, dia sedekah 1 kilo semen. Jadi begitu ditempel di masjid, 1 sangkar burung dia berikan semennya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang pernah bersedekah ke masjid, muwakafkan hartanya walaupun hanya sebesar sangkar burung makfas, buniya lahu baitan fil jannah, dibangunkan rumah untuknya di surga. Nyan baru benan dibangunkan rumah untuk surga, apalagi yang wakaf perbadani sepanjang ini. Sepanjang ini saya tanggung, kipas angin saya tanggung, apa yang perlu masjid,
ditanggungnya, subhanallah, mati mengalirlah semua pahala kepadanya. Itu hebatnya orang yang ahli sedekah. Orang kikir, siapa yang mendoakannya? Jangankan manusia, kucing pun benci kepadanya. Kucing di rumah cukup benci kepada orang yang kikir. Dia mengeong, cuma minta tulang pun tidak dikasih. Ikan tongkol, dia tinggal belah sedikit saja, campakkan ke kucing, sudah ada makanan kucing. Dia akan berdoa kepada Allah, tapi tidak pernah diberi. Maka kucing ketika tinggal di rumah orang kikir bertambah kurus, bertambah kurus, bertambah kurus. Itu kalau kita mendengarkan doanya, Pak, itu doanya doa laknat semua kepada si pemilik rumah. Namun apa boleh buat, nasibnya kurang beruntung tinggal di rumah orang kikir. Binatang pun benci. Kalau malaikat jangan tanya lagi. Malaikat selalu berdoa kepada orang kikir setiap pagi dan petang, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan harta orang ini, ya Allah. Hadis sahih. Jadi doa malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan harta orang ini. Jadi semua benci. Penduduk langit benci, penduduk bumi pun benci. Ujung-ujungnya masuk neraka. Tidak ada andalan, amal jariah tidak ada, wakaf tidak pernah. Ini orang kedua. Orang yang terakhir. Jadi ada 3 sifat yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Penduduk neraka yang paling banyak yang terakhir adalah mustakbir, yaitu orang yang hidup di dalam hatinya hidup kesombongan, embung. Jadi sombong ni apa? Singkat saja. Sombong ni Rasulullah memberikan ciri 2. Baru disebut sombong kalau ada 2 perkara, yaitu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Salat wajib, itu kebenaran datang dari Allah, kita tolak, tidak salat. Maka banyak sekali hari ini anak-anak muda Aceh yang sombong. Sombong, tidak salat lagi. Main futsal, pulang waktu azan maghrib bukan untuk salat, tapi untuk sambung duduk di depan rumahnya. Sombong sekali. Padahal itu kebenaran dari Allah, dia tolak. Baru beredar video di Belang Padang, tempat terbangnya pesawat di Bandar Aceh. Azan maghrib berbunyi, orang masih bertumpuk di orang masih bertumpuk di Belang Bintang, bukan Belang Padang, di Belang Bintang, bertumpuk. Waktu azan maghrib sedikit sekali yang pulang. Itu keadaan kita hari ini, itu keadaan Aceh hari ini, yang kita bangga-banggakan dengan Serambi Mekah. Urang hana sembayang li, itu sombong. Itulah kesombongan. Disuruh puasa Ramadan, dia tidak puasa. Disuruh bayar zakat, dia tidak bayar zakat. Disuruh naik haji, daftar pun belum. Padahal Avanza Veloz di satu rumahnya ada 2. Avanza Veloz ada 2, 500 juta itu untuk mobil, 25 juta dia tidak daftar haji. Sombong, melawan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedua sombong, kata Rasulullah, ghamtun nas, suka meremehkan sesama manusia. Jadi kita kaya, meremehkan orang miskin. Kita ganteng, meremehkan orang yang tidak tampan. Yang cantik, menyindir-nyindir orang yang kurang cantik. Yang kulitnya putih, menyindir yang hitam. Yang hitam, menyindir yang lebih hitam. Raka yang lebih hitam, ketindir yang hana kulit. Ke mana-mana kesombongan. Yang anak-anaknya pintar, pasang posting di Facebook terus-terusan. Alhamdulillah, anakku ranking 1. Alhamdulillah, semoga menjadi anak yang saleh ya anak. Yang posting di Facebook kan, peduh musabah dunia anak cara SD ranking 1 karena terlalu banyak dibangga-banggakan oleh orang tuanya. Allah cabut keberkahannya. SMA pengedar sabu-sabu. SD ranking sah, SMA pengedar sabu-sabu. Dulu dibangga-banggakan. Allah benci kepada orang yang sombong, maka dihancurkanlah hidupnya. Ini 2 kategori sombong. Makanya jangan dengan Allah tunduk-tundukkanlah, taat-taatlah. Karena iblis dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Haram sombong di hadapan manusia.
Yang sudah PNS jangan bicara di depan non PNS yang tidak punya gaji. Jadi jangan bicara-bicara masalah gaji di depan non PNS. Bicara gaji 13, lalu kemudian dapat sertifikasi sekali keluar 23 juta, 24 juta. Honorer yang kerja di kantor itu dia 300.000 3 bulan sekali dibayarkan. Sakitnya perasaannya mendengarkan PNS di tempat itu bicara gaji sebulan 8 juta, 10 juta, 13 juta. Itu belum ditunjang sana, ditunjang sini, dapat ini, dapat itu. Masya Allah. Jangan sombongkan harta kita. Ini termasuk pekerjaan yang paling dibenci Allah. Nah, inilah golongan-golongan yang akan berada di dalam neraka Allah. Jadi jemaah melakukan Allah, mudah-mudahan kita bisa menghindar dari 3 sifat yang buruk ini, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.